وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, ini alasan yang kedua, yaitu supaya ilmu hadis ini juga tersebar melalui media-media yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kami fasilitasnya itu. Nah, kemudian kitab yang kami pilih untuk kita kaji dalam munasabah ini, dalam kesempatan malam hari ini, dan insya Allah seterusnya nanti pada pekan-pekan selanjutnya, insya Allah rutin di setiap hari Jumat malam Sabtu. Kitab yang kita pilih adalah kitab Ulumul Hadis yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Shalah. Mungkin kitab ini masih asing bagi sebagian antum, dan kemudian nama Al-Imam Ibnu Shalah juga masih asing bagi sebagian antum. Oleh karena itulah misi kami dimulai malam hari ini, kami ingin mengenalkan siapa sih beliau ini, apa sih isi dari kitab yang penuh dengan keberkahan ini, dan apa sih itu ulumul hadis. Nah, ini yang insya Allah hendak kita sampaikan dalam muqaddimah di malam hari ini. Untuk pertama kali kami hendak menyampaikan biografi singkat mengenai siapa sih Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah. Nama beliau adalah Utsman. Nama yang diberikan oleh orang tuanya kepada beliau, namanya adalah Utsman. Ayah beliau bernama Abdurrahman. Jadi nasabnya secara lengkap adalah Utsman ibn Abdurrahman ibn Utsman ibn Musa Al-Kurdi Taqiyuddin Abu Amr As-Sarkhani Asy-Syahrazuri. Al-Kurdi ini adalah nisbat kepada satu suku bangsa yang besar yang menghuni wilayah Irak. Jadi kita kenal dengan sebutan orang-orang Kurdi. Bangsa Arab menyebutnya Al-Aqrat. Jadi orang-orang Kurdi, dan alhamdulillah orang-orang Kurdi ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu kekuatan hafalan, kemudian kecerdasan yang luar biasa kepada mereka. Ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, hingga banyak ulama-ulama Islam ini memang lahir dari suku Kurdi ini. Dan sebelum Al-Imam Ibnu Shalah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kemuliaan kepada suku Kurdi ini dengan Allah jadikan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Ketika Allah berikan kehormatan dan kemuliaan kepada beliau untuk membebaskan Palestina dari cengkramannya pasukan salib pada saat itu. Setelah Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina, kemudian di wilayah Mesir dan Syam beliau mendirikan Kesultanan Ayyubiyah. Setelah didirikan Kesultanan Ayyubiyah, Imam Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu kan sudah juga meruntuhkan dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, yang mana dinasti Fatimiyah ini mengajarkan kebid'ahan Syiah pada saat itu beliau kikis, beliau pangkas. Di antara yang dilakukan oleh Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah pada saat itu adalah mendirikan madrasah-madrasah yang dikenal dengan Madrasah Salahiyah di Mesir. Tidak lain tujuannya agar apa? Agar tradisi-tradisi ideologi Syiah itu terkikis yang ada di Mesir itu. Jadi beliau dirikan satu madrasah yang mana madrasah tersebut nanti ada wakaf kebun. Dari wakaf kebun itu sepenuhnya hasil penjualan kurma yang ada di kebun itulah nanti yang akan digunakan untuk membiayai para asatidzah dan guru-guru yang mengajarkan agama Islam di madrasah tersebut.
Nah, ini sebenarnya konsep yang seperti ini yang harusnya kita tiru. Tidak mengapa nanti kalau misalnya Masjid As-Sunnah ini punya wakaf kebun apa gitu, kayak yang mana hasil penjualannya nanti untuk bayar listrik dan lain sebagainya, itu kembalinya kepada umat. Tidak mengapa nanti misalnya DKM As-Sunnah punya warung bakso misalnya. Hasil dari penjualan warung bakso itu murni sepenuhnya nanti untuk bayar air bayar air yang ada, pokoknya untuk operasional masjid ini, atau menggaji misalnya menggaji kita harus adakan tukang parkir misalnya untuk menjaga kendaraan bagi jamaah yang hadir di sini gitu kan. Pokoknya untuk kemaslahatan umat sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita dalam sistem kelembagaan dan kemandirian pendanaan bagi satu lembaga. Nah, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada suku Kurdi pada saat itu, dan Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah, beliau berasal dari suku Kurdi ini. Kenapa kok disebut Ibnu Salah, lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Salah? Karena ayah beliau tadi yang namanya Abdurrahman itu punya laqab Salahuddin. Nah, sementara beliau laqabnya adalah Taqiyuddin. Jadi laqab itu gelar. Nah, ayahnya itu digelari Salahuddin. Nah, hingga kemudian ia dikenal dengan sebutan Ibnu Salah, putranya Salahuddin. Putranya Salahuddin. Jadi ungkapan itu yang lebih dikenal oleh kalangan ahlu ilmi, oleh kalangan para ulama untuk menyebut diri beliau. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari lebih dikenal dengan sebutan Al-Bukhari. Jarang di antara kaum muslimin yang mengenal nama beliau. Nama beliau adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah. Ini kan namanya Imam Al-Bukhari. Tapi lebih dikenal di tengah-tengah kaum muslimin dengan sebutan Al-Bukhari, nisbat kepada negeri beliau. Sementara Al-Imam Ibnu Salah ini lebih dikenal dengan penisbatan dirinya kepada gelar ayahnya, yaitu Salahuddin, putranya Salahuddin. Nah, beliau lahir di satu desa yang namanya Sarkhon. Desa Sarkhon ini bersebelahan dengan wilayah yang namanya Syahrazur, hingga nisbat beliau itu lebih dikenal dengan nisbat Asy-Syahrazuri. Abu Amr Utsman Asy-Syahrazuri lebih dikenal dengan sebutan itu, Asy-Syahrazur. Nah, Syahrazur ini di mana sih? Kalau antum lihat nanti di peta itu ada wilayah Irbil di Irak bagian utara, perbatasan dengan Syam, dengan Yordania. Di peta modern sekarang ada kota namanya kota Irbil. Insya Allah masih ada di peta modern hari ini. Nah, itu salah satu desa kecil di mana beliau ini lahir, itu ada desa Sarkhon namanya. Nah, kecilnya beliau di desa ini, kemudian ayah beliau yang bernama Abdurrahman ini adalah seorang ulama Syafi'iyah, mufti madhab Syafi'i. Dari ayahnya inilah kemudian Al-Imam Ibnu Salah ini mempelajari madhab Syafi'iyah, salah satu madhab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi, yang mana persebarannya itu banyak di negeri-negeri kaum muslimin hingga pada saat ini, hingga hari ini. Jadi memang 4 madhab ini Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuk memberikan manfaat kepada umat. Dan alhamdulillah dari keempat madhab inilah kita bersyukur kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah ini melalui perantara 4 madhab ini. Dengan metode-metode mereka mengajarkan kepada kita bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan di dalam Al-Quran, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki melalui lisan Nabi SAW. Semuanya itu diperjelas dalam metode-metode madhab yang disusun oleh para ulama madhab itu. Ini satu kesyukuran bagi kita. Al-Imam Ibnu Salah ini tadi ketika lahir di wilayah Irak Utara ini yang berbatasan dengan wilayah Syam, beliau lahir di tahun 577 Hijriah. Periode ini adalah periode di mana tadi dinasti Ayyubiyah itu sudah berkuasa dan memerintah di wilayah Syam dan di wilayah Mesir. Di wilayah Syam pada saat itu
pemerintahan itu diserahkan kepada pamannya Salahuddin Al-Ayyubi yang namanya Asaduddin Syirakuh, itu di wilayah Syam. Yang nantinya ayahnya siapa? Ayahnya Al-Imam Ibnu Salah ini, yaitu Al-Alamah Abdurrahman ini nanti pindah ke Damaskus. Di Damaskus itu nanti beliau mengajar di Madrasah Asadiyah. Madrasah Asadiyah ini adalah madrasah yang didirikan oleh Asaduddin Syirakuh, itu pamannya siapa? Pamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Sementara Salahuddin Al-Ayyubi di mana? Beliau nanti memerintah di Mesir. Yang nanti madrasah yang beliau dirikan dinisbatkan kepadanya nanti Madrasah Salahiyah, itu di Mesir. Nah, beliau lahir di tahun 577 Hijriah ini sampai beliau wafat di tahun 643 Hijriah, beliau wafat di Damaskus. Keseharian Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah ini sejak kecilnya memang beliau disibukkan dengan ilmu, menuntut ilmu dari ayahnya. Setelah selesai menuntut ilmu dari ayahnya memberikan arahan kepada beliau untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu-ilmu dari para ulama di luar negeri Sarkhan itu tadi, dan di luar negeri Syam. Jadi beliau melakukan rihlah, ada yang beliau datangi di antara negeri-negerinya. Pada saat itu beliau mendatangi Baghdad, beliau kemudian mendatangi Marwa juga. Di situ beliau mengambil ilmu yang banyak dari para ulama yang ada di negeri-negeri tersebut. Adapun di antara guru-gurunya, di antara guru-guru beliau, yang pertama tidak lain adalah ayah beliau sendiri, yaitu Abdurrahman ibn Utsman ibn Musa Al-Kurdi, yang mengajarkan fikih madhab Syafi'i kepada beliau. Kemudian beliau juga menyempatkan diri untuk meriwayatkan hadis di Damaskus dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini salah satu ulama madhab Hambali, dan beliau adalah Al-Hafidh, jadi salah satu di antara periwayat hadis yang ada di Damaskus pada saat itu. Beliau mengambil ilmu dari Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, yang mana Imam Ibnu Qudamah ini gitu. Imam Ibnu Qudamah ini muridnya siapa? Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, beliaulah muassis madrasah Qadiriyah, yang mana dari madrasah Qadiriyah itu lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi itu gitu. Jadi alumni madrasah Qadiriyah itu salah satunya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ada salah satu risalah doktorah, ada penelitian disertasi doktor yang mengungkap bagaimana sih generasinya Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa lahir. Beliau memulainya bukan dari Salahuddinnya, tapi beliau penulis buku ini melakukan analisa bahwasanya lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu kok bisa dia menjadi satu tokoh yang besar dalam sejarah Islam. Beliau menarik benang merah hubungannya itu kepada madrasah Qadiriyah yang dirintis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Nah, kalau antum tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu akidahnya apa? Akidah salaf ya akhi. Nanti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu punya kitab namanya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Di kitab tersebut antum akan lihat pernyataan akidah beliau, bahwasanya beliau menyerukan kepada kaum muslimin itu untuk berakidah sebagaimana para salafus saleh itu berakidah. Ajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini nanti yang dibawa oleh murid beliau siapa? Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah nanti punya kitab akidah Lum'atul I'tiqad, ini disusun oleh Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Di sini i'tiqad salaf itu beliau sampaikan. Maka tidak heran Al-Imam Ibnu Salah ini juga berakidah salaf gitu. Dari mana kita bisa melihat akidah salaf yang ada pada diri Al-Imam Ibnu Salah ini? Jadi kita nggak heran kan melihat rangkaian sanad gurunya tadi
dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baru kemudian kepada Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, kemudian sampai kepada Al-Imam Ibnu Shalah ini. Secara madhab fikihnya beliau bermadhab Syafi'i, kemudian secara akidahnya beliau menempuh madhab salaf. Nah, antum nanti kalau mau melihat thariqah beliau di dalam berakidah ini, Al-Imam Ibnu Shalah itu punya kumpulan-kumpulan fatwa. Alhamdulillah sudah dicetak kitab ini, yaitu Fatawa Ibnu Shalah, kumpulan dari fatwa-fatwanya Al-Imam Ibnu Shalah.